Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak bersama dengan Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, di hari Sabtu 15 Mei 2021 kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Dalam masa pembatasan, Terminal Bung Rasi Sidoarjo masih layani armada dan penumpang non-mudik dengan syarat ketat. Selengkapnya silakan Mega. Periode pembatasan dan larangan mudik 6-17 Mei, Terminal Bung Rasi Sidoarjo masih buka untuk melayani armada dan penumpang bus non-mudik. Tetapi ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh armada maupun penumpang bus. Syarat yang harus dipenuhi oleh penumpang non-mudik adalah dokumen keterangan perjalanan, bisa surat dari tempat kerja atau surat keterangan yang menjelaskan maksud dan tujuan bepergian. Selain itu, penumpang juga harus melengkapi dengan surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil PCR, genos, dan juga antigen. Ini seperti dikatakan Komjen Pol Agung Budi Marioto Irwasum Polri saat lakukan pantau di Terminal Bung Rasi Sidoarjo Minggu kemarin. Menurut Komjen Pol Agung Budi Marioto, layanan transport untuk armada bus masih dibolehkan dengan melengkapi syarat tertentu. Untuk armada harus lolos verifikasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk kemudian dipasang stiker dan hanya untuk penumpang non-mudik. Sementara untuk penumpang harus melengkapi dengan surat keterangan dan surat bebas COVID-19 dari tes genos, PCR atau antigen. Seperti yang saat ini dilakukan di Terminal Bung Rasi Sidoarjo, setiap penumpang yang datang langsung diarahkan untuk tes antigen. Hal ini jadi keharusan dalam periode pembatasan dan larangan mudik. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Terima kasih Mega. Sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Ninda Alivia dari Persada FM. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menerima 1.400 vial vaksin AstraZeneca. Selengkapnya silakan Ninda. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan sudah menerima vaksin AstraZeneca sebanyak 1.400 vial untuk 14.000 sasaran. Rencananya vaksin AstraZeneca mulai digunakan setelah Lebaran atau lebih tepatnya 17 Mei 2021. Eko menjelaskan saat ini vaksin AstraZeneca sudah berada di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit, sehingga pasca Lebaran dipastikan siap langsung digunakan. Sedangkan sasarannya masih melanjutkan data yang belum divaksin, yaitu lanjut usia atau lansia serta pelayanan publik. Harapannya pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan maksimal agar kekebalan tubuh terhadap virus corona meningkat. Untuk diketahui hingga saat ini baru ada 2 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Aspek keamanan 2 jenis vaksin itu telah dibuktikan dalam uji klinis. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ninda. Sahabat Jawa Timur, ada Amanda dari Suara Madiun yang akan mengabarkan selanjutnya bahwa tidak ada open house. Wali Kota Madiun himbau warga berlebaran di rumah saja. Silakan Amanda. Momentum Idul Fitri tahun ini masih diselimuti pandemi COVID-19. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk tidak berlebihan dalam merayakan Lebaran. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim Kamis 13 Mei 2021, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengedepankan di rumah dan memperbanyak berdoa. Berlebaran tidak harus datang untuk saat ini, namun lebih mengedepankan secara virtual. Perayaan Lebaran memang diperbolehkan secara terbatas, tidak perlu larut dalam euforia. Selain itu, tak perlu kumpul-kumpul karena COVID-19 sedang menggila. Giat kemudian dilanjutkan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu dengan berkeliling kota mengendarai mobil golf sambil membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan setelah Wali Kota selesai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim. Seperti diketahui, tahun ini kegiatan open house di rumah dinas Wali Kota Madiun Haji Maidi tidak dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus corona. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today.
Ya, terima kasih Amanda, sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Blitar imbau warga yang sudah menerima vaksin dan penyintas COVID-19 tetap patuhi protokol kesehatan. Silakan Afik. Proses vaksinasi COVID-19 sudah sampai tahap 2 yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah, pelayan publik, ASN, dan lansia, diharapkan menjadi upaya tercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Meski begitu, Dinas Kesehatan Kota Blitar meminta agar warga yang telah menerima vaksinasi COVID-19 untuk waspadai penularan. Hal ini telah dibenarkan Darmal Setiawan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, Jumat 14 Mei 2021. Darma menjelaskan, memang warga yang sudah menerima vaksin COVID-19 akan terbentuk antibodi yang kebal dalam tubuhnya. Terbentuknya antibodi ini dinilai aman daripada warga yang lain yang belum menerima vaksin COVID-19. Namun ini bukan berarti dapat terhindar dari COVID-19. Darma menjelaskan, meski telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, warga masih dapat tertular COVID-19. Tidak hanya bagi warga yang telah divaksin, antibodi yang kebal juga terbentuk pada orang yang telah sembuh dari COVID-19 atau penyintas COVID. Darma menjelaskan, warga penyintas COVID-19 juga masih dapat terkonfirmasi COVID-19 lagi. Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi 2 kali pada warga yang telah dinyatakan sembuh namun terkonfirmasi COVID-19 kembali. Untuk itu Darma menyebut hanya protokol kesehatan yang dapat meminimalisir COVID-19. Darma mengimbau agar warga yang telah menerima vaksin dan penyintas COVID-19 untuk tidak menyepelekan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin agak bisa lagi gitu loh. Jadi oleh sebab itu kalau orang sudah mendapatkan imunisasi COVID-2, 1-2 gitu, jangan merasa bahwa dia menjadi kebal gitu loh. Tetap protokol kesehatan diterapkan. Jadi yang paling mujarab itu bukan vaksinnya, tapi penerapan protokol kesehatan yang paling mujarab. Meski tubuh relatif lebih siap menghadapi COVID-19, Darma berharap warga yang telah menerima vaksin dan penyintas COVID-19 terus menerapkan protokol kesehatan, apalagi saat di momen Lebaran 1442 Hijriah ini. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik. Dan informasi yang disampaikan oleh Afik Rahardian, sahabat, sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.